Amin, amin. Jadi sekarang kita akan belajar tentang yang namanya cara berbicara secara formal. Nah itu kan sudah kerja kan, sekarang kan kerja aja gitu. Lah masih tahu kan lingkungan kerja sama lingkungan lainnya kan beda. Lingkungan kerja kan lebih lebih itu ya lebih formal, lebih yang namanya harus jaga ucapan, jaga bicara. Nah sekarang kita akan belajar yang namanya cara berbicara formal dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari perkenalan dulu. Pertama, kalau misalnya mau perkenalan, misalnya seorang bos datang gitu, terus mau, mau ibu ibu datang dan berkenalan dengan orang itu, biasanya kalau di bahasa Indonesia ngomongnya apa? Ucapkan selamat pagi, siang, atau sore. Bagus. Nah, kalau misalnya di bahasa Inggris, selamat pagi itu good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, boss. Good morning. Kalau bos nggak boleh, nggak Oh, sopan. oh iya. Itu cuma bercandaan aja. Oh, jadi Bapak atau ibu. Bapak atau ibu. Jadi bapak itu berarti good morning, sir. Sir. Terus kalau ibu itu good morning, ma'am. Oh, good morning, ma'am. Ya, ini good morning, sir. Ini sir ini untuk kayak Bapak. untuk panggilan untuk bapak yang lebih terhormat. Yeah. Kalau ma'am ini untuk ibu. Nah ini untuk pagi aja. Kalau misalnya siang, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Nah itu untuk yang siang. Nah siang sama sore juga kan agak rentangnya gitu. Kalau di bahasa Inggris tuh kalau siang sama sore itu hampir itu artinya tetap good afternoon. Jadi bisa digabung lah. Kalau misalnya selamat malam, itu kan selamat malam itu namanya good evening. Good evening. Good evening. Good evening ini buat namanya bertemu kalau misalnya di konten malam-malam hari gitu. Good evening. Good evening. 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 Ya, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Nah, itu. Nah, sudah kan selamat pagi. Setelah itu gimana? Setelah ngomong selamat pagi biasanya ngomong apa? Ya, bagaimana kabarmu? How are you? Itu. Ya. Bagaimana kabarmu? How are you? How are you? Nah, how are you? How are you? Mungkin bisa dikasih imbuhan gitu, bisa dikasih misalnya how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Today. How are you today? Nah, how are you today? Dan juga apalagi selain itu, selain how are you today itu gimana? Ya. Basa-basi orang formal itu kayak gimana? Kalau di bahasa Indonesia, di pengalaman ibu? Ya, itu gimana anakmu kalau udah kenal, tapi kalau belum kenal kan sehat ya, gitu. Cuman gitu aja. Nah, sehat itu bisa kalau misalnya di bahasa Inggris itu bisa dimasukin dalam how are you. How are you kan biasanya I'm fine kalau dan misalnya I'm not well gitu, I don't feel so good. Aku nggak terlalu baik gitu misalnya gitu. Nah, ini balasannya ya, ini kan pertanyaannya how are you? Ada dua jawaban yang bisa sebenarnya yang ada dua jawaban sih, positif sama negatif. Kalau positif I'm fine, ini misalnya ini jawaban yang paling bisa paling sering lah, I'm fine, aku baik-baik saja. Dan juga bisa ditambahi thank you. Thank you ini thank you itu ya I'm fine, terima kasih sudah nanyain kabarku gitu. Kalau nggak fine, mungkin lagi sakit apa kan bisa ditambahi I don't feel so good. I don't feel so good. Nah itu khusus untuk misalnya kayak ya ada konteksnya banyak sih, kayak sakit gitu. Nah, kan I don't feel so good, aku nggak merasa baik gitu, aku nggak merasa sehat gitu. Tapi kalau mau universalnya misalnya gini ya, I'm fine gitu kan, ini yang negatifnya itu ini not really gitu, not really.
Bedanya yang enggak negatif ada dua berarti. Jadi apa ya? Ini ekspresi orang Inggris untuk berbagai hal tuh banyak banget. Jadi kan ini yang universal aja. Ini yang universal. Ini saya setelah lanjut ngomong ya saya terus aja biar nambah lah. Tapi positif negatifnya ini positif. I'm fine, thank you. Ini artinya aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menanyakan kabarku. Dan juga ini ada namanya ini yang negatif, not really dan not really ini kan namanya nggak terlalu dan biasanya ditambahin alasannya kayak I am sick today or my kids my child is not doing well in school gitu misalnya gitu anakku agak sakit hari ini atau anakku nilainya jelek di sekolah gitu. Nah setelah itu apa setelah misalnya kayak bahasa basi kayak gini tuh gimana setelah ada bahasa basi lainnya nggak yang ibu pikirkan waktu berkenal sama orang? Ya ya paling sudah kalau misalkan kenal baik ya ceritanya panjang lebar, tapi kalau kenalnya cuma sepintas aja ya sudah ya hati-hati di jalan ya gitu aja. Karena kan orang mesti sibuk nggak bisa ngobrol terus. Oke. Nah jadi hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan ini kan kalau di bahasa Indonesia kan artinya bisa ya literal sama yang cuman kayak ya sebagai kayak goodbye gitu kan. Nah di bahasa Inggris banyak banget sih apa namanya ekspresi-ekspresi untuk kayak namanya ya untuk mengakhiri pembicaraan. Kalau misalnya informalnya biasanya goodbye dan gitu. Nah itu tapi kan ada agak informal gitu. Nah goodbye. Nah tapi kalau di apa ya kalau misalnya di formal itu biasanya itu apa ya misalnya thank you for the apa gitu thank you for the conversation gitu terima kasih sudah ngobrol gitu. Thank you salah satu contohnya adalah thank you for the conversation gitu itu terima kasih atas pembicaraannya gitu. Thank you for the conversation. Thank you for the conversation. Nah, pintar. Jadi setelah ibu basa-basi sama orangnya itu, setelah ibu ngutarain apa yang mau dibicarakan sama lawan bicara ibu, biasanya ibu gimana setelah itu? Ya sudah, kalau misalkan tuh orang mau ada keperluan cepat-cepat mau pergi ya silahkan, kalau mau dilanjutkan kalau tidak sibuk permisi ya, saya tak melanjutkan pekerjaan saya ya. Oke. Nah di bahasa Inggris ya tadi kan ibu bilang apa yang semisal kalau sibuk ya. Nah semisal kalau sibuk itu tadi apa? Silahkan kalau mau melanjutkan itu maksudnya ya apa yang dia mau ini kerjakan ya, gitu. Jadi biasanya kalau di formal itu biasanya tuh ada istilah phrase yang namanya thank you for your time. Nah itu kan mengalami itu artinya terima kasih atas telah meluangkan waktunya. Nah thank you for your time. Oke, jadi misalnya saya ini kita lagi ngobrol-ngobrol gitu sebagai formal gitu. Jadi misalnya gini, I must go to work. It is a pleasure meeting you, but I have work to do. Nah, ibu bilang apa? Artinya apa itu? Panjang banget, enggak mudah. Oh iya, itu artinya terima kasih telah sangat sebuah kehormatan untuk bertemu dengan ibu.
tapi saya ada pekerjaan gitu. Oh, permisinya saya untuk pergi. Iya. Oh gitu. Biasanya di Inggris Yang singkatnya nggak ada. thank you for your time itu salah satunya. Ya, Thank you for your time. Thank you for your time. Ya, terima kasih telah meluangkan waktu gitu. Nah, sekarang kita membahas sudah tadi yang kalau misalnya orang yang lagi sibuk gitu. Sekarang yang tidak sibuk tadi, ibu bilang apa tadi? Ya, permisi saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Permisi, saya mau melanjutkan pekerjaan saya, meminta izin Iya, untuk melakukan untuk- sesuatu Iya. yang itu. Jadi itu ada istilahnya di bahasa Inggris. Excuse me, if you excuse me, I must do bla bla bla. If you excuse me, Excuse me, if you excuse me, if you excuse me, excuse me, excuse me, excuse Nah, me, excuse me. ya, if you excuse me, kalau If you excuse me. diperbolehkan gitu, kalau dibolehkan, I have to go to work. Aku harus bekerja. I have to go to. To-nya berarti dua kali. I have to. Aku akan. Aku harus. Nah, Ya, berarti to-nya dua kali. Yeah. I have to go to work. I have to go to work. I have to go to work. Ya, Pak. Aku harus bekerja. Hmm. If you excuse me, I have to go to work. Nah, gitu. Lalu ini if you excuse me, I have to. If you excuse me, I have to go to work. Nah, ini tuh I have to kan I harus. Ini go to work bisa diganti apa aja, kayak kalau misalnya ke apa ya, nggak soal kerja tapi mungkin mau pergi ke suatu tempat, misalnya rumah sakit gitu, atau misalnya pergi pulang ke rumah gitu. Jadi ini bisa diganti, ini go to worknya bisa diganti jadi Go to home. go home aja. Home. Go home. Coba setahu ibu bahasa Inggris nama tempat-tempat itu apa aja? Nanti bisa dicocokin ke sini, dimasukin gantiin go to-nya. Go station. To go to. I have to pakai to. Go to station. the station. Oh. The station. Saya harus pergi ke stasiun. Terus ada lagi go to market apa? Go to the market. Oh, sama. Berarti sesuatu yang tujuannya Yeah. mana itu pasti ada To the. Nah, to the work. Oh, ya. Ya, go to the market. Kalau bandara tahu bahasa Inggrisnya? Apa ya? Enggak tahu. Airport. Oh iya, deh. Bandara, airport. Jadi berarti go to the airport. Nah, ya, airport. Betul. Airport. Ini airport ini dibagi jadi dua. Jadi artinya bandara. Air itu udara. Port itu kayak tempat berlabuh gitu. Nah, tempat berlabuh udara berarti kan bandara. Oke, if you excuse me, I have to go to work, I have to go home, I have to go to the station, I have to go to the market. Nah, coba ibu kalau misalnya meminta sesuatu kayak misalnya saya kasih senario ya, misalnya ibu lagi sibuk, nah tapi ada urusan lagi yang di sebelah sana atau apa gitu. Nah, ibu punya bawahan. Biasanya ngomong sama bawahannya gimana? Iya, dibantuin dong yang satunya itu. Atau mungkin ya itu bawahan bisa informal ya. Tapi kalau misalnya rekan kerja kan masih harus sopan satu pangkat sama ibu gitu. Ya nggak apa-apa, tetap sama.
Ya, aku tolongin dong yang ini. Nah, tolongin kan, aku tolong lakuin ini. Semua tolong, baik bawahan ataupun atasan ataupun sama semua gitu. tolong. Nah, tolong itu bisa apa namanya? Nah, biasanya kalau di formal tuh kalimatnya would you help, would you ini would you itu kayak bisakah kamu, salah sopannya would you write down this, bisakah kamu menulis misalnya menulis laporan ini, itu would you write would you write this, would you be would you free. Nah, jadi would you itu bisakah. Kalau misalnya mau minta tolong, would you help me. Help me ini tolong saya. Bisakah kamu menolong saya? Menolong saya, nanti ada detailnya gini, would you help me write down this report, menulis laporan ini. Nah, would you help me? Nah, bagus. Would you help me gitu. Jawabannya kan ada dua kan, bisa yes atau no. Kalau misalnya thank you. Jawab misalnya ini Lamza, bisakah ibu menolong saya ini. Kalau misalnya jawabnya bisa, yes I do. Yes I can. Yes I can. Aku bisa. Nah, kalau tidak gimana? Sorry. Ya. I'm sorry, but maaf saya sibuk. I'm sorry, I am busy right now. Aku sibuk sekarang. Sorry. I am sorry, I am busy. Sorry itu ya apology. Kalau sorry kan ini informal ya. Kalau formal itu apology itu maaf, tapi lebih formal. Apology. I am busy right now. Right now. Would you help me write down this report? Yes, I can. Would you help me write down this report? No, sorry. No-nya nggak usah pakai no-nya, langsung aja. Sorry, I am busy right now. Kalau formalnya apa itu? Apology, I am busy right now. Busy right now. Nah, jadi would you itu bisakah. Kalau misalnya mau minta tolong, would you help me? Help me ini tolong saya. Bisakah kamu menolong saya? Menolong saya, nanti ada detailnya gini, would you help me write down this report, menulis laporan ini. Nah, would you help me? Nah, bagus. Would you help me gitu. Jawabannya kan ada dua kan, bisa yes atau no. Kalau misalnya thank you. Jawab misalnya ini Lamza, bisakah ibu menolong saya ini. Kalau misalnya jawabnya bisa, yes I do. Yes I can. Yes I can. Aku bisa. Nah, kalau tidak gimana?
Sorry. Yeah. I'm sorry, Ya, maaf saya sibuk. I'm sorry, I am busy right now. Aku sibuk sekarang. Iya. Sorry, I am sorry, I am Enggak. busy. No, sorry itu ya apologies. Kalau sorry kan ini informal ya. Kalau formal itu apology, apology. Apology itu maaf tapi lebih formal. Apology. I am busy right now. I am busy Right now. Would you help me write down this report? Yes, I can. Would you help me write down this report? No, sorry. No-nya nggak usah. Nggak usah pakai no-nya, langsung aja. Sorry, I am busy right now. Kalau formalnya apa itu? Apology, I am busy right now. busy right now. Oke, gitu aja untuk pelajaran kita ini. Nah, coba nanti di review aja. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi gitu. Yeah. Thank you.